Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Mas Uliah dengan NPM 2335103338 dari kelas 4B. Di sini saya akan membuat video tugas dari pertemuan 10 pemrograman berbasis komponen dengan materi view router. Apa itu view router? View router adalah library resmi yang dikembangkan oleh tim Vue.js untuk mengelola navigasi dan routing dalam aplikasi berbasis Vue.js, khususnya aplikasi bertipe Single Page Application atau SPI. Dalam konteks aplikasi SPI, pengguna tidak berpindah antar file HTML saat menavigasi, melainkan URL berubah dan komponen di dalam aplikasi diperbarui secara dinamis sesuai dengan rute atau route yang dituju. Tujuan dan manfaat view router ini, view router dibuat untuk mempermudah developer dalam yang pertama, mengatur tampilan berdasarkan URL. Misalnya saat pengguna mengakses about, komponen about view akan ditampilkan. Lalu menjaga pengalaman pengguna tetap mulus agar tidak terjadi reload penuh halaman seperti pada aplikasi multi-page tradisional. Lalu mengelola navigasi kompleks untuk mendukung nested route, guard, atau proteksi route, dan parameter dinamis. Konsep dasar dari view router ini yang pertama yaitu ada routes atau konfigurasi yang menghubungkan path URL ke komponen. Lalu router view, tempat di mana komponen sesuai route akan ditampilkan. Lalu router link, yaitu komponen untuk membuat link antar halaman. Lalu fungsi dari view router ini adalah navigasi antar halaman tanpa reload penuh atau single page application atau SPI. Lalu mapping URL ke komponen view. Lalu juga untuk menyediakan fitur navigasi dinamis, route guard, dan lazy loading. Di sini saya akan mengambil tema dalam pembuatan web yang bertemakan pangkas rambut atau barbershop. Tujuan dari pembuatan web ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dengan testimoni, review, atau rating dari pelanggan sebelumnya, website dapat meningkatkan kepercayaan calon pelanggan. Lalu untuk menjadi sarana promosi, website dapat menjadikan media untuk mempromosikan diskon, program loyalitas, atau event khusus seperti potong rambut gratis untuk anak-anak setiap hari tertentu. Lalu untuk meningkatkan visibilitas dan branding, website membantu barbershop dikenal lebih luas, tidak hanya oleh pelanggan lokal, tapi juga calon pelanggan yang mencari jasa potong rambut secara online. Manfaat dari pembuatan web pangkas rambut atau barbershop ini ada beberapa. Yang pertama, untuk meningkatkan jumlah pelanggannya. Website membuat barbershop lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan secara online. Lalu juga sebagai media promosi yang efektif, website ini bisa digunakan untuk menampilkan promo, diskon, dan program loyalitas dari pelanggan. Lalu untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, seperti di dalam website tersebut terdapat testimoni, portofolio potongan rambut, dan tampilan profesional meningkatkan kepercayaan dari pelanggan. Lalu untuk mempermudah proses reservasi, pelanggan bisa melakukan reservasi atau booking secara online dari web ini tanpa harus datang langsung atau menelpon. Lalu yang terakhir, untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas. Web ini menyediakan informasi tentang layanan, harga, jam operasional, lokasi, dan kontak. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke programnya. Baiklah, di sini saya sudah membuat program dari website potong rambut atau barbershop. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang komponen apa saja yang saya gunakan. Yang pertama, di sini saya menggunakan komponen about.view. Komponen ini bertujuan untuk menampilkan tentang kami untuk sebuah barbershop modern. Baiklah, di sini dari div class sama dengan about container ini itu dan H2 tentang kami ini itu bertujuan untuk menampilkan judul tentang kami atau about, deskripsi singkat barbershop, alamat, dan jam operasionalnya. Komponen ini adalah halaman sederhana untuk memperkenalkan bisnis barbershop, lengkap dengan styling yang bersih dan profesional. Cocok digunakan di halaman about dalam sebuah website. Selanjutnya kita masuk ke komponen booking.view. Tujuan dari komponen booking.view ini adalah formulir booking online untuk barbershop. Di sini dia berisi nama, tanggal, jam, jenis layanannya, seperti cukur, styling, dan coloringnya. Submit Prevent Handle Booking ini bertujuan untuk mencegah reload halaman dan menjalankan fungsi handle booking. Form ini terdiri dari input teks untuk nama, input tanggal, input waktu atau jamnya, lalu untuk memilih layanan.
untuk drop down atau select untuk memilih layanan. Lalu tombol submit juga. Selanjutnya kita masuk ke komponen check status.view. Komponen ini bertujuan untuk menampilkan status booking dari pelanggan berdasarkan data query di URL yang dikirim dari halaman booking sebelumnya. Jika tidak ada data booking, tampilkan form check manual seperti memakai kode bookingnya. Div class sama dengan status card, if sama dengan nama, ini untuk menampilkan judul atau status booking berhasil. Detail bookingnya seperti nama, tanggal, jam, dan layanan yang dipilih. Dan di sintaks ini yaitu untuk menampilkan form check manualnya. Seperti kita akan menginput kode booking secara manual, dan juga di sini ada tombol untuk mengeceknya. Komponen check status ini berfungsi untuk halaman konfirmasi booking otomatis jika data dikirim dari URL atau dari form booking. Lalu fallback halaman untuk cek manual jika pengguna langsung membuka halaman tanpa di booking. Selanjutnya kita masuk ke komponen dashboard.view. Ini adalah halaman dashboard utama untuk website dari barbershop. Fungsi dari komponen dashboard.view ini adalah sebagai halaman sambutan setelah pengguna membuka website sebelum melakukan booking atau mengecek status. Sintaks ini terdiri dari gambar ilustrasi, judul, sambutan, dan paragraf instruksi. Lalu gambarnya diambil dari URL eksternal. Fitur yang ada di dalam komponen ini adalah untuk memberikan tampilan yang menarik dan profesional, gambar yang ilustratif, dan instruksi singkat dan jelas bagi pengguna baru. Lalu kita masuk ke komponen login.view. Komponen ini adalah form login sederhana untuk pelanggan aplikasi barbershop. Setelah menekan tombol login, pengguna akan diarahkan ke dalam halaman dashboard yang tadi. Sintaks ini bertujuan untuk menampilkan form login dengan dua input. Yang pertama yaitu username dan password. Sintaks data ini berguna untuk menyimpan nilai input menggunakan vModel. Lalu sintaks handle login ini berfungsi saat tombol diklik langsung masuk ke navigasi atau ke dashboard. Dan tidak ada proses validasi username atau password, jadi hanya untuk simulasi login saja. Lalu kita masuk ke komponen service.view. Tujuan dari komponen service.view ini adalah untuk menampilkan daftar layanan barbershop lengkap dengan harga. Ini adalah tampilan statis tanpa interaksi antar pengguna. Di sintaks ini yaitu untuk menampilkan judul atau daftar layanannya, dan juga untuk menyusun 3 layanan barbershop dalam elemen UL. Komponen ini adalah dasar statis layanan dan harga, digunakan di halaman informasi layanan atau sebagai referensi saat pengguna akan booking. Lalu kita masuk ke komponen utama yaitu app.view. Fungsi dari komponen app.view ini adalah sebagai komponen utama dari website booking pangkas rambut yang telah saya buat. Di sini dia bisa untuk menampilkan judul utama website, menyediakan navigasi atau navbar, dan menampung konten halaman dinamis dengan router view dari view router. Fungsionalitas dari sintaks ini yaitu untuk menampilkan judul utama aplikasi di bagian atasnya. Lalu navbar hanya ditampilkan jika halaman buka atau login, dengan tautan ke berbagai halaman seperti dashboard, service, booking, dan lain-lain. Lalu tautan logout akan diarahkan ke login atau login manual. Lalu router view ini untuk menampilkan konten sesuai rute aktif atau dinamis. Komponen view ini adalah kerangka utama dari website view yang mengelola tampilan halaman, menyembunyikan navbar di halaman login, dan menyediakan navigasi antar komponen.
Sekarang kita masuk ke halaman dari website yang telah saya buat. Pertama kita masuk ke halaman login pelanggan. Di sini kita akan menginputkan username dan password. Sini saya akan masukkan nama saya, Niswa, dengan password 123. Lalu kita akan menekan tombol login di sini dan dia akan masuk ke halaman beranda dari website Booking Pangkas Rambut atau barbershop ini. Dan sini dia akan menampilkan sambutan selamat datang di dashboard. Silakan pilih menu navigasi untuk melakukan booking atau cek status. Jika kita menekan layanan, maka di sini akan terdapat daftar dari layanan yang ada di website Booking Pangkas Rambut ini, yaitu cukur biasa dengan harga 30.000, styling rambut dengan harga 50.000, dan hair coloring dengan harga 100.000. Lalu jika kita masuk ke halaman booking, di sini akan menampilkan form booking dari pangkas rambut dari website barbershop ini. Di sini saya akan memasukkan nama saya, memasukkan tanggal saya untuk membooking. Tanggal sebagai contoh saja saya akan masukkan tanggal 2 bulan 2 2025. Menginputkan waktu, sini saya akan menginput jam 1 siang. Sini kita bisa memilih layanan, cukur, styling, atau coloring. Di sini saya akan memilih layanan styling. Dan kita klik booking sekarang. Maka dia akan menampilkan bahwa status booking berhasil. Di sini dia menampilkan nama saya, Niswa, dengan tanggal untuk saya datang ke barbershopnya untuk styling, yaitu pada tanggal 2 bulan 2 2025. Jam 1 siang dengan layanan styling rambut. Maka di sini dia akan menampilkan bahwa booking Anda telah dikonfirmasi. Di sini di halaman tentang ini atau about, dia akan menampilkan informasi tentang lokasi dan jam operasional kami. Sini akan menampilkan kami adalah barbershop yang modern menyediakan sistem booking online dengan lokasi di Jalan Pangkas nomor 12, Bandung. Dan jam operasionalnya yaitu Senin sampai Sabtu jam 9 pagi hingga jam 8 malam. Dan jika kita menekan tombol logout ini, maka dia akan otomatis langsung terkeluar dari website ini dan akan kembali ke halaman login seperti ini. Jadi kita bisa login ulang dengan username dan password yang setelah kita buat untuk masuk ke website Booking Pangkas Rambut ini. Sekian video yang dapat saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.